Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang konsentrasi larutan, ya, satuan-satuan dalam konsentrasi larutan. Satuan yang akan saya bahas kali ini adalah satuan atau perhitungan tentang konsep pengenceran. Ya. Nah, pengenceran itu dilakukan untuk menentukan konsentrasi larutan yang dibuat dengan cara mengencerkan larutan pekatnya. Nah, konsep ini biasanya dilakukan dalam pembuatan larutan dari yang cair menjadi cair, ya. Jadi pembuatan larutannya itu dari yang wujudnya cair menjadi cair, karena ada pembuatan larutan dari padat menjadi cair. Nah, kalau padat jadi cair kan ditimbang. Nah, kalau cair jadi cair, berarti pembuatan larutannya itu dengan cara dipipet. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih bedanya larutan pekat dengan larutan encer. Larutan pekat, jadi larutan yang pekat itu dia konsentrasinya besar. Nah, yang dimaksud dengan konsentrasi besar itu kalau kita biasanya bilang larutan yang pekat itu larutan yang lebih kental, ya. Nah, larutan pekat dia bisa menjadi larutan yang encer dengan cara diencerkan. Nah, bagaimana cara mengubah larutan pekat menjadi larutan yang encer? Dengan cara ditambahkan pelarut, ya. Nah, pelarutnya biasanya adalah air, ya, karena air itu banyak sekali dijadikan sebagai pelarut, makanya air disebut sebagai pelarut universal. Nah, ketika suatu larutan berubah menjadi encer, maka konsentrasinya itu turun menjadi lebih kecil. Jadi kalau membedakan suatu larutan itu mana yang pekat, mana yang encer, tinggal lihat. Yang pekat itu konsentrasinya besar, yang encer itu konsentrasinya kecil. Nah, contoh, saya mau membuat 250 ml HCl 1 normal dari HCl 11N. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, berarti HCl yang konsentrasinya 1 normal ini merupakan HCl yang lebih encer. Kenapa lebih encer? Karena konsentrasi yang ini lebih kecil daripada yang ini. Nah, HCl yang konsentrasinya 11N ini adalah HCl yang lebih pekat, ya. Nah, gimana cara pembuatannya? Sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan volume dari HCl yang lebih pekat ini supaya bisa diencerkan menjadi HCl yang lebih encer 1N, ya. Seperti tadi di awal saya bilang kalau pembuatan larutan cair dari cair, ya, jadi bikin larutan itu kan wujudnya cair. Nah, asalnya atau pembuatan larutannya itu berasal dari zat yang berwujud cair juga, ya, disebut pembuatan larutan cair-cair. Maka teknik pembuatan larutannya bukan ditimbang tapi dipipet. Nah, siapa yang dipipet? Yang dipipet itu adalah larutan pekatnya, ya. Jadi dalam pembuatan larutan dengan konsep pengenceran, maka langkah yang dilakukan itu adalah kita harus memipet terlebih dahulu larutan pekat, kemudian diencerkan, ya, dipipet larutan pekatnya, kemudian diencerkannya dengan cara ditambahkan pelarut, ya, sampai dengan diperoleh volume yang kita inginkan, volume larutan yang diinginkan, sehingga larutan ini menjadi suatu larutan yang encer. Nah, bagaimana perhitungan untuk mengetahui berapa sih volume yang harus dipipet? Maka kita gunakan rumus seperti ini, ya. C1 kali C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2.
Kita anggap yang satu ini sebagai yang pekat, kemudian yang dua ini adalah yang encer. Ya, jadi C itu konsentrasi, kemudian V itu volume. Ya. Nah, satuannya apa sih si konsentrasinya ini? Bebas, ya. Satuannya bebas. Jadi boleh satuannya itu bisa pakai molaritas, bisa pakai normalitas, bisa pakai persen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian satuan volumenya juga bebas, ya. Bisa menggunakan mililiter, bisa menggunakan liter. Ya. Yang penting apapun satuan yang mereka gunakan, yang penting satuan pada konsentrasi yang pekat dengan yang encer, ya, pada poin 1 dan poin 2 ini harus sama, ya. Jadi kalau misalnya C1-nya molar, maka C2-nya juga harus molar, berarti M1, M2. Kalau V1-nya itu mililiter, berarti yang V2-nya juga harus mililiter. Ya, kemudian bisa nggak konsentrasinya selain molar? Bisa, misalnya normalitas, berarti N1V1 sama dengan N2V2. Persen, boleh nggak? Boleh, persen 1 kali volume 1 sama dengan persen 2 kali volume 2. Ya, ppm bisa nggak? Bisa, jadi ppm 1 kali V1 sama dengan ppm 2 kali V2 dan seterusnya. Ya. Jadi intinya apapun rumus konsentrasinya, apapun rumus volumenya itu bebas, yang penting rumus konsentrasinya sama, rumus volumenya juga sama, ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang konsentrasi larutan dalam proses pengenceran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk mengetahui bagaimana sih perhitungan dalam proses pengenceran ini. Silahkan simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.